Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Harus bisa berubah manusia. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang anak kalau antum sehat Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua umat Islam sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah pemirsa, Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami ingin menginformasikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Dan juga pemirsa, Anda dapat mendengarkan siaran live interaktif konsultasi keluarga ini melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, lalu Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan selanjutnya pemirsa, seperti biasa kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dari Ustadz. Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz mengenai sikap seorang muslim dalam bersabar menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat kehidupan ini, dari awal sampai akhir itu menuntut kita untuk bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang yang beriman dan surga untuk orang-orang kafir. Tatkala engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka engkau harus yakin bahwa Allah menjadikan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam menghadapi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, yang mungkin tidak lama lagi pandemi itu berakhir, tapi dampak dari pandemi itu sudah merasuk sampai ke tulang-tulang kita. Bahkan sepertinya sudah sampai ke sumsum di tubuh kita. Kondisi ekonomi yang sepertinya sudah mendekati resesi. Beberapa negeri sudah mengumumkan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki hati kita dalam menerima semua yang terjadi. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 8. Malam ini tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dalam menghadapi segala urusan, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia. Dengan apa? Dengan bersabar. Wassalah, dan dengan mendirikan sholat. Di antara makna sabar adalah dengan berpuasa. Bagaimana kita meredam emosi kita, mengontrol nafsu kita. Jiwa ini perlu ditundukkan. Salah satu cara menundukkan jiwa kita agar dia mau menerima apa yang sudah terjadi adalah dengan berpuasa. Makan dan minum kau tinggalkan, syahwat pun kau singkirkan demi mengharap keridhaan Allah SWT.
Dan sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa tanggal 10 Muharram. Secara umum puasa di bulan Muharram mulia, Allah cintai. Tapi ada satu hari yang lebih mulia dari sepanjang bulan, yaitu tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Aku berharap Allah azza wajalla mengampuni dosa tahun lalu, atau sanati qablahu. Dosa 1 tahun diampuni dengan kita berpuasa pada Asyura. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm, yawm Ashura wa hadha ash-shahr, yakni syahr Ramadan. Aku tidak melihat Nabi alaihi salatu wasallam itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk berpuasa di satu hari seperti kesungguhan beliau berpuasa pada hari Asyura. Beliau itu benar-benar menanti ini hari dan beliau melaksanakan puasa. Dan itu salah satu obat manjur untuk menghadapi COVID-19 ini. Maka berpuasalah. Kalau bisa puasa tanggal 9-nya juga. Berarti puasanya mulai hari Jumat, Sabtu. Agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tanggal 10 mereka berpuasa. Kalau antum melihat orang-orang Yahudi yang berada di Palestina, yang taat ya, mereka puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Dan Nabi ingin berpuasa tanggal 9-nya alaihi salatu wassalam, namun Allah mencabut nyawanya sebelum datang bulan Muharram tahun 12 Hijriah. Jemaah rahimakumullah, maka kalau engkau merasa susah urusan ekonomi ya, urusan apapun, urusan keluarga, larikan ke sabar, salah satunya dengan berpuasa, dan larikan ke sholat. Banyak-banyak sholat sunnah khususnya. Semoga Allah segera menyingkap petaka yang menimpa umat manusia di muka bumi ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa, semoga nasihat dari Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah tadi dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik Ustaz, kita akan mulai membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Yang pertama ada dari seorang istri di Jawa Barat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk sabar seorang istri yang sudah dibohongi suami selama 10 tahun, yang ternyata sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak? Sekarang saya sudah berusaha menerima takdir tersebut. Tetapi yang belum saya bisa hilangkan karena kadang ingatan atau memori di waktu suami berbohong itu sering muncul, Ustaz. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah ya. 10 tahun nggak ketahuan. Iya, 10 tahun, Ustaz. Sudah punya anak, Ustaz. Sudah punya anak gitu kan. Ya, kita tahu, jamaah rahimakumullah, khususnya bagi yang bertanya ya. Tajri riyah bima la tashtahis sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apa yang harus dilakukan? Sabar. Tadi babnya bab sabar kita di muqaddimah. Maka bersabarlah menghadapi hal ini. Karena sejatinya suami itu boleh menikah tanpa izin dari istri. Akan tetapi nggak boleh dia melakukan kezaliman. Entah tadi disebutkan kebohongan-kebohongan seperti apa yang dilakukan oleh suami. Namun ketahuilah, akan ada suatu hari di mana ditegakkan keadilan. Dan anti akan benar-benar merasakan keadilan tersebut. Kalau memang suami anti melakukan kezaliman, maka nanti akan disingkap dan dia akan mendapatkan balasan dari kezaliman dia. Maka rasa yang perlu anti lakukan sekarang adalah menerima kondisi yang ada. Kalau mungkin ingat atau merasa dizalimin sama suami, ya udahlah, jangan terlalu menuntut sama suami, tapi menuntutlah atau memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kehidupan ini ya tempat bala. Kalau engkau melihat dirimu susah, lihatlah ada yang lebih susah dari dirimu. Dan berusaha suami istri ini untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan kepada
kebenaran, agar orang itu menetapi kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Ana rasa anti termasuk orang-orang yang mampu bersabar insyaallah menghadapi musibah yang menerima anti, dan sejatinya Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudari kita di Jawa Barat. Semoga dapat mendatangkan kebermanfaatan. Baik pemirsa, kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Baik Ustadz, sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Umu Arya Pekanbaru, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ada titipan pertanyaan dari member Dirosa. Yang pertama itu Ustaz, apa adat istiadat di Riau itu kalau orang mau menikah itu dipakaikan henna. Itu kalau untuk akhwat itu kan sunnah ya pakai henna. Kalau untuk ikhwan gimana Ustaz? Iya. Sudah Ibu? Yang kedua begini. Setelah pernikahan beberapa tahun, itu suami bercerita kepada teman-temannya bahwa beliau belum menikah. Bagaimana hukum pernikahan mereka itu, Ustaz? Apa masih sah atau gimana? Gimana? Ya, itu aja. Dia mengatakan dia belum menikah. Iya, dia mengaku kepada teman-temannya dia belum menikah gitu, Ustaz. Bujangan. Ya, Tapi ternyata dia udah udah menikah, Ustaz. oke. Nah, Udah beberapa tahun, ya. Baik, terima kasih Umu Arya di Pekanbaru. ya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan henna ya. Henna ini sebenarnya bisa untuk rambut, di mana seorang yang berjenggot udah berubah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berubah jenggotnya dengan henna alaihi salatu wassalam. Adapun mungkin menggunakan henna untuk tangan bagi wanita kan memang itu sebagai perhiasan wanita. Bagi laki-laki kalau tidak menyerupai wanita penggunaannya, apalagi henna ini bisa digunakan untuk berobat sebenarnya. Untuk apa Kalau Ustaz? antum lihat ya orang-orang Sudan ya, itu biasanya telapak kakinya dipakai henna. Ternyata bisa untuk ngobatin pecah-pecah di kaki tersebut ya. Mungkin di tangan juga yang kasar ya. Maka insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau sekedar untuk menghiasi laki-laki kemudian seperti perempuan, saya rasa itu tidak diperkenankan. Atau tidak cocok buat laki-laki untuk menghiasin seperti perempuan. Dikasih apa? Bunga-bunga gitu. Iya, bunga-bunga. Tapi setahunya biasa laki-laki itu di kuku aja Ustaz. Nah, cuma di kuku aja. Insya Allah nggak ada masalah untuk yang seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, bohong. Ngaku jomblo. Ngaku jomblo ternyata udah punya istri. Iya. Pertanyaannya tadi kan apakah nikahnya sah? Apakah nikahnya masih status nikah atau enggak gitu? Ustaz? Tetap sah sebenarnya nikahnya. Jadi dia bohong aja, dia dosa karena kebohongan. Dan ini juga perlu ya buat para akhwat kalau ketemu laki-laki yang mengaku bujangan, kadangkala di KTP-nya memang masih bujangan. Belum diganti. Kadangkala kakaknya juga nggak ada orang lain, cuma dia aja. Apa yang harus dilakukan? Perempuan itu kalau menikah harus sabar. Perlu dia mencari tahu tentang kepribadian suaminya ini. Tentang akhlaknya, tentang agamanya. Apalagi orang itu kadangkala ya datang dari luar kota, nggak ketahuan. Maka nasihat anak buat para wanita yang hendak menikah, jangan serta-merta ngelihat dia ceramah, ya, nge-share ceramah, lagi foto sama ustaz, ya. Kayak antum sama anak sekarang ini. Antum kan bisa ngaku bujang, padahal dia udah punya istri gitu loh. Maka anak rasa pernikahan itu tetap sah, nggak ada masalah, hanya saja dia berdosa karena kebohongan dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk umurnya di Pekanbaru. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada penelpon lagi Ustaz. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan Ibu wabarakatuh. siapa di mana Ibu? Ini Ibu Ida dari Palembang ini. Ibu Ida Palembang. Silakan Ibu. Ini mau tanya tentang anak-anak ini nak Ustaz. Naam, tafadhali. Ini anak-anak ini susah sekali ini Ustaz, menyuruh sholat, menyuruh puasa ini Ustaz. Bagaimana ini jadi orang tua ini Ustaz, susah sekali ini mengurus anak-anak ini. Ya sabarlah Ibu. Dulu. Inilah saya ini sekarang ini selalu puasa. Ini mau tanya puasa Arafah. Puasa Asyura, puasa Asyura. Ya, puasa Asyura ini. Puasa Arafah. Ibu Ida, mohon maaf Ibu, tolong volume televisinya dikecilkan Ibu. Iya, puasa Asyura ini. Ini sudah tanggal berapa ya Ustadz ini? Tanggal 8 malam ini, besok tanggal 8 besok. Malam ini malam 8. Oh, malam 8 malam ini. Iya, berarti insya Allah mulai besok malam kita sahur insya Allah. Tanggal 9, tanggal 10. Gitulah Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ida di Palembang. Ya. Dengan kondisi pandemi ini banyak ibu-ibu yang lagi ada yang sampai stres ya. Ya, karena anak saja. Karena dia selama ini anak berangkat sekolah, anaknya di pesantren, dia di rumah sudah bisa ngurusin urusan rumah tangga, ya bersih-bersih rumah. Gara-gara semua anaknya di rumah, Allahu Akbar ya. Anak punya istri itu ngurusin anak 6. Bayangkan di sekolah itu guru matematika sendiri, ya guru bahasa Inggris sendiri, guru bahasa Arab sendiri. Sekarang istri anak jadi guru semuanya. Dan untuk jenjang anak sekolah yang beda-beda, SMA, SMP, SD, mau nggak mau dia harus bantuin anak-anaknya. Betul, Ustaz. Maka memang orang tua harus sabar. Maka ibu, semua kesabaran yang ibu lakukan dalam mendidik anak-anak tersebut, insya Allah akan Allah balas dengan kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sabar. Suruh keluargamu salat dan sabar. Dalam menyuruh mereka, dalam menegakkan salat ini perlu kesabaran. Dan tatkala ibu kehabisan kesabaran, ini buat para orang tua. Dalam mendidik anak-anaknya di masa pandemi ini, kadangkala kehabisan kesabarannya. Yang terjadi bukan ngajar-mengajar katanya, yang terjadi itu hajar-menghajar. Karena orang tuanya udah nggak kuat ngelihat kelakuan anaknya. Maka di sini kau juga akan tahu bahwasanya guru itu, apa dulu istilahnya? Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Orang kalau mau pahlawan perang, Masya Allah, guru, bahkan dipenjarakan kadangkala sama murid-muridnya. Baik, maka nasihat anak buat ibu bersabar dan tatkala kesabarannya habis, udah nggak kuat, nyuruh anaknya sholat, nyuruh anaknya berpuasa, maka hendaklah engkau bertasbih dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau bisa tasbih yang dibaca tasbih dalam sholat. Ketika engkau ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud engkau mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena Rasulullah SAW beliau adalah contoh buat kita. Tatkala ada masalah yang menimpa beliau, kemana beliau larikan? Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau larikan masalahnya itu dengan sholat. Karena kau bermunajat kepada Allah SWT. Sebagaimana tadi ibu mungkin ketika telepon curhat sama kita, ya, menceritakan kondisinya seperti ini, seperti itu. Maka saatnya setiap muslim itu menceritakan masalahnya kepada Rabbul Alamin. Yang Allah Azza wa Jal, kalau ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah hanya tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Namun kadangkala Allah Azza wa Jal memberikan ujian kepada hambanya agar dia dibersihkan dari dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Kita bisa lihatlah bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam mendidik anaknya, mendidik istrinya, yang pada akhirnya salah satu anaknya tidak beriman dan istrinya pun tidak beriman.
Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Ibu Ida di Palembang. Semoga jawaban dari Ustaz dapat mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan yang sudah ada penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Rashid di Jakarta Pusat. Pak Rashid di Jakarta, silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, silakan Bapak Rashid. Pak Ustadz, ini terkait dengan sabar dan sholat dihubungkan dengan penyakit saya Pak Ustadz. Siap. Saya ini diabetes sejak 2009. Umur Bapak berapa sekarang? Sekarang 65. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini sudah berdampak kepada kaki saya kesemutan terus Pak Ustadz. Kalau medisnya itu neuropati perifer diabetes mellitus. Jadi saya hanya mampu berjalan kurang lebih 200 meter. Gak kuat lagi, kaku itu kaki. Harus duduk, istirahat. Ya duduk dulu istirahat 5 menit, maju lagi. Pertanyaannya, ketika saya selama ini sholat subuh, itu memang kurang lebih 200 meter Pak Ustadz. Saya tidak kuat gitu Pak Ustadz. Artinya saya istirahat di tengah jalan. Nah saya khawatir saya terlambat sholatnya gitu kan. Saya naik motor Pak Ustadz. Naik motor. Nah saya pernah mendengar katanya mudah-mudahan sama dengan yang jalan kaki. Karena saya terbiasa jalan kaki. Ini terkait dengan itu apa demikian Pak Ustadz. Kemudian saya juga saat ini kan berstatus sudah duda Pak Ustadz. Nah, Saya tidak berniat menikah lagi, di samping usia juga karena diabetes itu Pak Ustadz. Nah, ini apa hukumnya niat saya tidak mau nikah ini Pak Ustadz. Terima kasih. kenapa nggak mau nikah? Tidak mau maksudnya karena saya diabetes. Kan nggak apa-apa dia ngerawatin Bapak nanti. Kasihan Pak nanti menjolimi. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Rashid di Jakarta Pusat ya. Masya Allah ya. Barakallahu fikum Pak Rashid nih. Ini ada 2 pertanyaan Pak Rashid nih. Yang pertama berkaitan dengan dia sudah mulai 2009 kena diabetes. Dan sekarang sudah sampai kepada kesemutan di kakinya. Kalau jalan 200 meter, kaku kakinya. Dia harus istirahat. Apakah ketika dia naik motor itu tetap dapat pahala dia jalan kaki? Subhanallah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yuktabu lil musafiri wal marid ma kana ya'malu sahihan muqiman. Buat orang yang sedang musafir dan sakit, tetap akan ditulis pahala buat dia seperti ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Kalau memang kebiasaan Bapak tatkala sehat adalah jalan kaki dan dalam kondisi sakit Bapak naik motor karena sakit, maka insya Allah pahala jalan kaki tetap akan didapatkan. Dan juga semoga Bapak Rashid ya bisa melihat kondisi orang-orang yang lebih parah dari Bapak Rashid. Kalau tadi Bapak bisa jalan 200 meter, ada orang yang sama sekali nggak bisa jalan. Ini yang membuat kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadangkala kita merasa penyakit kita lama. Bapak Rashid tadi 11 tahun ya. Ada anak punya kerabat yang kena diabetes sejak umur ya 20 tahun kira-kira ya, sampai tua. Maka insya Allah Bapak Rashid bisa bersabar menghadapi hal ini dan tetap semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Ada pun pertanyaan kedua, masalah Bapak Rashid nggak ingin menikah. Pernah ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau ma baqiya min umri illa 10 ayyam." Kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari. Lalu aku nggak punya istri, maka aku akan menikah. Padahal umurnya tinggal 10 hari. Kan kita tahu pernikahan ini di balik sana ada banyak keindahan, asalkan niatnya benar. Maka ngerasa nasihat Anda buat Bapak Rashid, sebenarnya nggak ada halangan untuk menikah. Tinggal ketika mau menikah,
hendaklah bapak memberikan penjelasan kepada calon istrinya kondisi bapak, sehingga dia tidak merasa ditipu. Kadangkala ada orang-orang sudah tua ya disemir rambutnya supaya kelihatan gagah padahal udah tua. Kalau dulu mungkin nggak pakai KTP orang menikah, sekarang kelihatan kan umur berapa dia sebenarnya. Makanya saya tanya buat bapak, menikahlah. Semoga itu menjadi pintu kebaikan buat bapak, asalkan tadi tidak ada yang disembunyikan sehingga istri tidak merasa tertipu. Dan semoga dengan bapak menikah kembali sehat, segar bugar. Ada dulu di Jember ini seorang duda yang umurnya udah 70 tahun lebih. Ketika ditinggal mati istrinya, dia semakin tua. Kondisinya semakin menurun. Akhirnya salah satu anaknya usul bapak nikah lagi. Dinikahkan bapaknya, Masya Allah. Setelah nikah bapaknya naik sepeda, goes. Yang awalnya sudah naik motor, dibonceng kemana-mana, goes. Insya Allah bapak tadi setelah nikah bukan naik motor lagi. Mudah-mudahan bisa lari. Insya Allah bisa lari bapak, Insya Allah. Barakallahu fikum ya. Haya. Nah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi untuk Bapak Rosyid ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Bapak Rosyid dan juga kaum muslimin yang ditimpa penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Sandi Pak dari Bandung. Sandi di Bandung. Silakan Bapak Sandi. Ya alhamdulillah bisa nanya sama Pak Ustadz Syafiq. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Baik. Ya, Ustadz, Naam. saya mau menanyakan perihal tentang hubungan pernikahan Pak. Saya sama istri ini, saya sama istri sudah masih tinggal bareng gitu. Cuman kami punya masa lalu yang nggak bagus gitu ya Pak ya. Terus kami memasuki proses bertobat sekarang gitu, dan ya alhamdulillah mempelajari agama gitu Pak. Terus pertanyaannya mungkin ya berkaitan ya, saya itu udah sejak bulan Februari itu tidak berhubungan sama istri karena ya di masa lalu kami gitu sering sekali gitu di hubungan kita itu sedikit-sedikit berantem, bilang cerai gitu. Dan di satu sisi juga saya ini ya bisa dibilang, bukan bisa dibilang ya, saya itu mantan pecandu juga gitu Pak, dan sering sekali gitu saya itu dalam kondisi yang nggak sadar juga mengatakan seperti itu. Sementara ya yang ngebikin kami gitu, saya terutama nggak menggauli istri itu sejak bulan Februari karena saya sering yang nonton ceramah lewat YouTube atau lewat internet. Saya mencari hukum-hukum gitu, bahwa kalau menurut hukum agama yang saya dapatkan hanya lewat sebatas internet itu, kita sudah nggak boleh lagi gitu Pak untuk bersama gitu. Nah, saya mohon kalau bisa dapat gitu Pak, mungkin yang udah bapak katakan kepada istri itu apa sebenarnya? Yang paling sering sih dulu, biasanya kalau dulu istri tuh kalau marah suka nantang gitu, cerai, padahal sayanya enggak gitu, ya udah gitu. Terus pernah juga saya bilang ya udah kamu pulang ke rumah orang tua kamu gitu. Terus ada juga yang pernah ya mengatakan saya ucap ya cerai gitu, kayak seperti itu Pak. Dan itu saya udah nggak ingat lagi gitu, kami udah nggak ingat lagi udah berapa kali itu terucap gitu Pak. Iya, jadi memang yang pertama mungkin sebelum bapak tutup ya, perlu diketahui ada ungkapan cerai itu yang mungkin tadi bapak sudah mengkaji ya, sudah membahas. Ada ungkapan cerai itu yang sorry, yang jelas lugas maknanya cerai. Aku ceraikan engkau, umpamanya. Itu jelas. Ada yang kinayah, yang multi tafsir. Seperti tatkala bapak mengatakan kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Ini perlu niat. Kalau yang pertama nggak perlu niat, kalau yang kedua perlu niat. Maka bapak perlu lihat ungkapan-ungkapan itu mungkin ditulis ya bersama istri. Karena kalau memang ada hal-hal yang pernah diucapkan suami, biasanya istri ingat, atau istri yang nuntut sama suami, kemudian suami mengatakan iya umpamanya kepada
kepada istrinya, dia minta cerai, bapak mengatakan iya, apakah ini termasuk tolak yang jelas? Sebenarnya bapak mengatakan tidak, tergantung niat. Karena kadang-kala ada istri yang menantang suami, suami hanya ingin mendiamkan istri lalu mengatakan iya, maka sebenarnya dia tidak menceraikan istrinya. Maka Ana rasa mungkin bapak kalau bisa mencatat ya ungkapan-ungkapan tersebut, kemudian datang kepada seorang ustadz, nanti sama istri, dibawa istrinya. Karena Ana masih ingat Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, tatkala ada seorang bertikai tentang masalah perceraian, ditanya suaminya, istrimu ada? Sehingga nanti bisa didengar dari kedua belah pihak. Semoga dengan cara itu bapak bisa memastikan apa yang harus dilakukan. Karena sekarang bapak bingung gitu. Satu rumah tapi tidak menggaulin istri karena takut. Jadi statusnya ini kan yang ditakutkan. Apakah masih status suami istri atau sudah tidak boleh lagi berkumpul? Sehingga kalau memang keputusan nanti nggak boleh berkumpul, ya udah cerai baik-baik. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik dan masa depan yang lebih indah. Ya Ustadz, ya yang saya juga sering dapat, mohon maaf nih agak panjang. Iya, nah. Yang saya sering dapat ya kalau nonton dari YouTube, ceramah Ustadz dan yang lainnya juga, ya agama ini kan memang nggak bisa perasaan. Sementara kalau perasaan itu ya insya Allah gitu, saya udah berusaha untuk mungkin istikharah beberapa kali dan dikasih petunjuknya, oh kok sepertinya condongnya itu kami masih boleh bersama kan ya. Saya dapat ilmu dari Ustadz lagi, alhamdulillah ya. Agama itu nggak bisa ngikut perasaan ya Ustadz ya. Iya. Kalau ikut perasaan ikut seneng antum akhirnya nanti. Antum masih cinta sama istri, istri masih cinta sama antum ya. Seperti itu. Karena ada kejadian di masa sahabat nih kepingin balik sama suaminya lagi, padahal udah nggak boleh balik. Ya. Seperti itu. Maka Bismillah, Ana rasa bapak perlu sama istri. Di Bandung ada beberapa ustadz mungkin berangkat ke sana, minta waktu sehingga didengar dari kedua belah pihak, lalu nanti diputuskan. Sehingga nggak ngambang gitu loh. Iya Ustaz. Seperti itu Bapak ya. Moga Allah berikan yang terbaik buat Bapak. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk saudara kita Bapak Sandi di Bandung. Baik, selanjutnya sudah ada pertanyaan dari seorang istri juga Ustaz di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Ana sudah berumah tangga selama 25 tahun dan Ana dijadikan tulang punggung oleh suami. Ana memiliki anak 3. Tiap hari suami hanya santai di warung, malam begadang, subuh ketiduran, dan saya sudah sangat nek sekali dengan keadaan ini seperti ini Ustaz. Saya mencoba untuk sabar, tapi saya tidak betah. Namun setiap kali ingin berpisah, saya khawatir anak-anak malah menjadi durhaka kepada bapaknya. Karena mulai sekarang anak-anak pun sudah mulai membenci bapaknya dengan sikap bapak yang seperti itu, Ustaz. Jika saya bersabar, pahalanya seperti apa? Dan doakan saya, Ustaz, agar saya dibuatkan rumah di surga dan Allah memberikan hidayah kepada suami saya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Allahumma amin. Ini kayaknya pertanyaan udah pernah ditanyakan. Baru, tapi nggak tahu apa Ana pernah jawab apa enggak. Di tempat lain mungkin, Ustaz. Iya. Mungkin kadangkala kisah yang sama yang dialamin oleh perempuan yang jadi tulang punggung di rumahnya. Nah, yang pertama nasihat Ana buat sang penanya ya, buat para wanita tatkala punya masalah di dalam rumah, apalagi ya dia dizolimin lah, dijadikan dia sebagai pencari nafkah, mesin pencari uang, padahal sejatinya kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Maka yang pertama istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Kenapa itu terjadi? Mungkin engkau yang punya salah sama Allah, mungkin engkau yang salah milih suami. Kemudian berusaha memperbaiki suami. Kadang-kala suami ini melihat istrinya yang kepingin bekerja. Ada perempuan-perempuan yang memang Masya Allah dedikasinya itu tinggi banget. Dia ingin bekerja. Ya udah suruh kerja sama suaminya. Berarti masalahnya di dirimu. Disuruh di rumah nggak mau. Kadang-kala ada perempuan yang lebih dominan di dalam rumah. Sehingga suaminya malas sudah. Dilihat istrinya bisa menghasilkan uang, akhirnya dia bermalas-malasan. Karena memang suaminya mungkin orang yang tidak terlalu paham dengan agama, yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Maka kalau antum bersabar, anti bersabar menghadapi suami, dalam kondisi ingat suami baik.
Kan ada laki-laki itu yang mungkin punya kekurangan di satu sisi, tapi dia punya kelebihan di sisi yang lainnya. Kalau kita melihat kepada kekurangannya, mungkin semua rumah tangga bubar ya. Tapi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melihat kepada sisi positif pasangan hidup kita. Kalau ternyata masih banyak kebaikannya, lanjutkan pernikahan ini. Tapi kalau ternyata berdampak negatif kepada anak-anak, bapaknya nggak sholat umpamanya. Tadi gimana bapaknya nggak sholat? Nggak sholat, Ustaz. Kalau bapaknya nggak sholat kayaknya mungkin lebih baik pisah kondisinya. Dan istri takut suami tadi ada yang ketinggalan, Ustaz. Jadi suami sering bilang nanti kamu masuk neraka kalau durhaka sama suami gitu, Ustaz. Nah, ya memang nggak boleh durhaka sama suami. Tapi kalau suaminya zalim, sang istri punya hak menggugat suaminya. Maka rasa nanti coba lihat lagi, menimbang-nimbang antara yang positif dan yang negatif. Kalau ternyata lebih banyak negatifnya berkumpul sama suami kayak gitu, berdampak kepada pendidikan anak, kepada akhlak dan kepada agama anak, mungkin perpisahan menjadi sesuatu pilihan yang lebih indah buat anti. Tapi kalau anti mau bersabar sambil memperbaiki suami, silahkan. Disinilah seorang istri bermusyawarah kadang-kala sama keluarganya, atau dia berusaha untuk merubah suaminya lewat orang tua suami, atau lewat siapa yang bisa memberikan nasihat. Soalnya banyak laki-laki yang mungkin egois, nggak mau dikasih nasihat sama istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudari kita di Sumatera Barat. Semoga dapat mendatangkan kebermanfaatan. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, Ustaz. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Saiful Mijan di Sukabumi. Bapak Satu Mijan di Sukabumi, silakan Bapak. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustadz Syafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Saya kan sudah berumah tangga 9 tahun. Alhamdulillah. Dan Gimana Bapak? terus Punya yang pertama saya mau minta petunjuk atau arahan dari Ustadz. Yang kedua, apakah kan akhir-akhir ini insya Allah ibadah saya meningkat gitu Ustaz. Terus apakah kalau ibadah saya meningkat, kalau niatnya untuk mempunyai keturunan, apakah ibadah saya akan diterima sebelum-sebelumnya Ustaz? Saya khawatir keikhlasan saya cuman hanya untuk minta keturunan aja. Nah, Baik, cukup Bapak. Ya cukup Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Mijan di Sukabumi. Bapak siapa? Satu Mijan. Iya, Ya. Sudah terputus, Ustaz. Ya. di Sukabumi. Sukabumi. Ya? Sukabumi. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau bicara keturunan, subhanallah ya. Allah Azza wa Jalla menjadikan kecintaan kepada anak, kepada keturunan itu suatu fitrah yang sudah tertanam di diri manusia. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah juga mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Baik, seorang ingin punya anak menjadi satu hal yang indah tatkala niatnya adalah untuk kebaikan, bukan untuk berbangga-banggaan. Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-hentinya berdoa mengatakan Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria bagaimana dalam kondisi sudah tua renta. Kalau bapak tadi baru 9 tahun ya, Nabi Zakaria ini mungkin puluhan tahun. Kalau mungkin beliau menikah di umur 25 tahun ya, beliau baru dikasih anak umur hampir 100 tahun. 70 tahun kira-kira berdoa meminta kepada Allah.
Dan Nabi Zakaria nggak pernah merasa bosan, jenuh tatkala memohon kepada Allah SWT. Kalau sekarang seorang muslim memperbaiki ibadahnya dalam rangka meminta rizki kepada Allah SWT, nggak ada masalah. Akan tetapi tatkala beribadah, jangan berharap pahala dunia saja. Minta dunia, silahkan. Minta dunia. Ibadah kita untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Untuk berharap kehidupan yang indah nanti di akhirat. Kemudian minta setelah sholat, ya, setelah ibadah, kita berharap diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku berdoa memohon anak kepada Allah, silahkan, dan itu dilakukan oleh para nabi, nggak ada masalah mereka memohon anak. Beristighfar, ya, itu janji Allah Azza wa Jalla. Jadi ada amalan-amalan dalam kehidupan dunia ini yang pahalanya sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya Nabi Nuh alaihissalam memberikan tawaran kepada kaumnya, merayu kaumnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan Allah akan berikan kenikmatan dunia ini kepada kalian. Allah akan berikan anak-anak kepada kalian. Jadi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memudahkan rezeki kita, memberikan anak kepada kita, itu nggak ada masalah. Akan tetapi tatkala kau beramal, usahakan ambisimu adalah akhirat. Karena kau orang yang minta dunia saja, ya di akhirat nggak dapat apa-apa nantinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Bapak Satu Mijan di Sukabumi. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Baik, Ustadz, sudah ada telepon yang bergabung lagi Ustadz. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Bu Siti dari Riau, Ustaz. tafadhali Ibu. Ya, Nah, silahkan. saya mau bertanya, Ustaz. Ayah saya sudah, itu sebelum beliau meninggal, kan niat nazar puasa, Ustaz. Jelas Ustaz. Ibu punya suara yang kecil. Suara. Mohon maaf Ibu, bisa dibesarkan lagi suaranya Ibu? Halo? Halo? Ya, bisa diulangi Ibu pertanyaannya? Nah, saya mau menanyakan, al membayar hutang nazar puasa almarhum bapak saya. Halo? Iya Ibu. Utang nazar Nazar puasa. puasa suami Ibu. Almarhum orang tua. Almarhum orang tua. Nah, Ya. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah bercerita, dia cerita apa? Almarhum Allah yarhamu. nazar puasa selama 40 hari, Ustaz. Nazar puasa selama 40 hari. Nah, Jadi sekarang kita sebagai anaknya ingin membayarkan puasa tersebut. iya. Ya. Jadi bagaimana tata caranya, Ustaz? Dan apakah bagaimana tata caranya, Ustaz? Siap. Iya Ibu. Nah, yang kedua, Ustaz. Nah, iya Ibu, silahkan. Yang kedua, saya ingin ini, Ustaz, masalah pembacaan doa di sholat tahiyatul akhir, Ustaz. Iya. Saya pernah membaca di buku kalau Rasulullah
membaca di dalam tahiyatul akhir Allahumma inna nas'aluka, itu Ustaz yang 4 perkara Ustaz. Ya. Kemudian beliau juga membaca ayat kursi. Apakah amalan ini boleh saya lakukan setiap habis sholat? Baik, cukup Ibu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, Baik, terima kasih Ibu. barakallahu fikum. Tadi pertanyaan pertama tentang nazar ya. Iya. Man mata alaihi sama anhu ahluhu. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang puasa. Hutang puasa ini bisa jadi puasa Ramadan, bisa jadi puasa nadar. Keluarganya membayarkan nadar tersebut. Jadi kalau ibu mampu untuk membayar puasanya, maka silakan puasa. Bagaimana tata caranya? Ya diniatkan membayar nadar buat orang tuanya selama 40 hari. Tinggal dilihat apakah 40 hari itu niatnya dulu 40 hari bukan bersambung. Jadi ya 1 hari puasa bisa ambil seperti puasa Daud, kemudian yang penting 40 hari puasa. Atau mau secara langsung, atau memang nadarnya yang penting 40 hari, 7 hari puasa, kemudian dia istirahat ya, kemudian dia, apalagi seorang perempuan, dia datang bulan ya, sehingga dia nggak bisa full 40 hari, insya Allah nggak ada masalah. Taib. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan doa. Jadi kalau doa yang sebelum salam itu tadi yang ibu sebutkan, Nabi SAW berlindung dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah dunia, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Itu dibaca sebelum salam. Adapun tadi yang disampaikan ibu, membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu memang dibaca selesai salam. Mungkin gitu pertanyaan ibu. Iya, Ustaz. Iya. Jadi kalau yang doa itu sebelum salam, kalau yang berzikir mengingat Allah SWT itu setelah salam. Jadi silahkan diamalkan ibu, karena memang disunahkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Kemudian disunahkan membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran Karim, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ingat ya, ada orang yang bertanya, Ustaz, yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku itu katanya diselamatkan dari adab kubur. Dia tanya, apakah baca surat Al-Mulk atau cukup membaca tabarakalladzi biyadihil mulk? Jadi ini maksudnya nama suratnya. Sehingga ketika Anda tadi contohkan baca qul huwallahu ahad, bukan cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan. Jadi sampai selesai gitu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk ibu yang Ana tadi nggak sempat dengar Ustaz. Ibu siapa tadi? iya memang suaranya agak kecil tadi ya. Insyaallah. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung lagi bersama kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Afwan dan Ana Eko Abu Naufal dari Kota Tangerang. Eko Abu Naufal dari Kota Tangerang. Silakan Bapak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah kedua anak Ana. Salah satu faktor yang membuat kerasnya hati adalah masih berkutatnya mereka dengan suara musik. Kami dulu keluarga senang musik. Qadarullah setelah tahun 2014 anak sudah berhijrah ke sunnah, dan tapi sampai hari ini kedua anak-anak itu sangat getol dan sulit sekali untuk melepasnya. Mohon nasihatnya. Yang kedua, bagaimana wujud ketika kita mengamalkan suatu ibadah untuk berniat? Bagaimana cara mengolah hati? Apakah memang tidak dilafazkan, tapi gimana wujudnya untuk meniatkan itu dalam hati? Syukran Ustaz. Yang kedua belum jelas. Yang kedua itu. Kasih contoh coba. Kasih contoh, ketika kita mau puasa Ramadan, niatnya itu kan nggak dilafazkan.
bagaimana cara mengolah hati, atau ketika mau sholat bagaimana mengolah hati agar kita tuh niat, kan innama naqbalu biniat. Seperti apa Ustaz wujudnya? Iya, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Baik, terima kasih Bapak Eko Abu Naufal di Kota Tangerang. Nah. Dua pertanyaan Ustaz. Ya, ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan anak-anak yang mungkin selama ini tumbuh besar dengan musik ya. Sehingga bapaknya udah tobat, anaknya masih belum. Di sinilah ujian seorang ayah. Ujian seorang ayah dalam mendidik anaknya. Maka hendaklah mengajak anaknya setiap hari pagi dan petang untuk membaca zikir pagi dan petang. Ini sebagai bentuk usaha untuk membersihkan hati dari karat-karat yang udah nempel. Karena zikir itu termasuk benteng yang menyelamatkan kita dari godaan setan. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Ajak anaknya untuk istighfar. Sekali dulu suruh istighfar 100 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW sekali duduk beliau mengatakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ajak anak. Sehingga tadi hatinya menjadi perlahan-lahan. Tadi ada kerak di dalam hatinya, di atas hatinya. Ada noda, noktah hitam. Semoga dengan perlahan-lahan, dengan istighfar tadi, sang anak bisa menerima dan menjauhi musik dan menggantikannya dengan yang lebih indah. Itu mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, ucapan Allah yang bukan ucapan manusia dan bukan ucapan makhluk. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana kita masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau bicara niat puasa, anggap kita mau puasa Asyura. Kita udah niat, udah ngomong sama istri, insyaallah ntar malam kita puasa, sahur jangan lupa, minta ini itu, pasang alarm. Ini semua sebagai bentuk engkau niat untuk berpuasa. Sholat pun seperti itu. Ketika seorang ambil wudu, dalam benak dia aku mau sholat maghrib. Sehingga tatkala dia menghadap ke kiblat, dia berangkat ke masjid umpamanya. Dalam hati dia memang sedang hendak mengerjakan sholat maghrib. Maka menjadi makmum untuk menjadi imam, itu ada dalam diri dia. Jadi bukan orang sholat, Allahu Akbar. Nggak ada niat sama sekali. Dia mungkin lagi mikirin sepeda ini itu. Maka ingat, tatkala engkau berdiri menghadap Allah SWT, maka di hatimu harus ada niat untuk melaksanakan sholat yang sedang kau kerjakan. Kalau itu sholat maghrib, kalau itu sholat isya, tanpa melafalkannya. Tapi dengan memantapkannya dalam hati, kalau engkau sedang melaksanakan sholat maghrib, yang sholat maghrib itu tidak rakaat, itu ada dalam dirimu, menjadi makmum atau menjadi imam, itu seorang juga tahu ketika dia sholat niatnya jadi makmum atau jadi imam. Ketika engkau di tempatnya makmum, ya tentu niatnya jadi makmum. Ketika di tempatnya imam, insya Allah perasaan itu sudah ada di dirimu. Apalagi imam kan sebelum sholat biasanya meluruskan saf makmumnya. Hada wallahu alam bissawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Bapak Eko Abu Naufal di Kota Tangerang. Semoga jawaban dari Ustaz dapat mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari seorang istri. Dia menanyakan, Ustaz, ini kurang lebih sama yang nikah diam-diam tadi Ustaz. Tapi ini beda cerita Ustaz. Jadi suaminya sudah nikah diam-diam kurang lebih 8 tahun Ustaz. Jadi istri merasa dongkol dan akhirnya dia memutuskan untuk gimana harus bercerai. Intinya begitu kurang lebih. Nah, yang dia tanyakan, bolehkah saya meminta cerai Ustadz? Kemudian yang kedua, apakah cerai bagian dari nafsu? Kemudian mungkin bisa diberikan solusi supaya saya tetap bertahan atau saya harus berpisah dan harus bagaimana yang seharusnya saya lakukan Ustadz? Sedangkan hati ini tidak bisa menerima poligami yang ada. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya jemaah, ya perempuan berat menerima poligami. Tapi karena itu syariat Allah SWT, kadangkala seorang itu menelan pil pahit pil itu untuk kesembuhan dia. Berapa banyak mungkin musibah yang menimpa seseorang ternyata mengangkat derajat perempuan tersebut dan memasukkannya ke surga Allah SWT. Jadi kalau suami poligami udah 8 tahun.
Apa yang harus anti lakukan? Seorang muslim itu ketika ditimpa musibah, Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dalam kondisi dia yakin musibah ini memang ketentuan Allah yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi ini, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya di mana dia akan menerima. Tinggal gimana kondisi suami. Kalau suami mungkin dalam proses poligami dia ada dosa-dosa yang dia lakukan, itu antara dia sama Allah SWT. Tapi kalau dia memperlakukan anti dengan adil, maka anti jangan gugat cerai. Gimana hati nggak nerima ini itu? Ya ditata hatinya. Kita tuh nggak nerima dengan musibah. Tapi tatkala engkau yakin itu juga sudah menjadi ketentuan Allah, maka engkau lihat suamimu zalim atau tidak. Kalau suamimu zalim, maka silakan kau gugat cerai. Tapi kalau suamimu baik dan memberikan hak kepadamu, sekarang suamimu berbagi cinta. Sejatinya cinta suami itu dibagi sama orang banyak. Ini para wanita kadang-kala berpikir ya, sekarang cintanya dibagi. Sebelum menikah dengan engkau cintanya udah dibagi. Buat bapaknya, buat ibunya, buat kakak beradiknya, kadang-kala cinta itu diberikan kepada gurunya, kepada sesama muslim yang taat kepada Allah. Sudah dibagi cinta tersebut. Maka tatkala dia membagi cinta kepada wanita yang salehah sebagai istri kedua dia, maka anti terima hal itu. Kalau dikatakan apakah meminta cerai itu termasuk dari nafsu? Bisa jadi. Kita tahu di antara amalan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Dan dia berusaha untuk membuat dua orang ini bercerai. Maka jangan sampai iblis tertawa, bangga karena engkau bercerai sama suamimu, padahal suamimu tidak melakukan dosa, tidak melakukan kezaliman, gara-gara dia menikah lagi. Maka insya Allah, harapan anak nanti bertabah, bersabar menghadapi suami, dan semoga kehidupan ini akan selesai, akan berakhir. Anti mau sama dia, nggak sama dia, kehidupan ini akan berakhir. Maka ingat dengan pesan Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali berserah diri sama Allah SWT, menerima apa yang terjadi dan mentauhidkan Allah tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun. Ada wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk saudari kita di Jawa Barat. Semoga jawaban-jawaban yang sudah Ustaz berikan dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Dan itulah pertanyaan yang terakhir tadi Ustaz, sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk datang ke studio. Baik pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dapat Anda akses melalui www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang